Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai tanam paksa atau kultur still seal. Nah, jadi tanam paksa ini mulai berlangsung pada tahun 1830 yang pada saat itu pemerintah penjajah hampir mengalami kebangkrutan setelah terlibat ke dalam perang terbesar di Jawa, perang Diponegoro dan juga perang Padri di Sumatera Barat. Nah, ketika itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapatkan izin khusus untuk melaksanakan sistem tanam paksa atau yang biasa kita kenal dengan kultur still-seal ini, dengan tujuan utama untuk mengisi kas pemerintah jajahan yang kosong. Kemudian teman-teman, dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini terdapat beberapa ketentuan pokok, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan itu banyak sekali mengalami penyelewengan di dalamnya. Oke, ketentuan tanam paksa yang pertama, jadi pemerintah Belanda itu mengadakan persetujuan dengan rakyat untuk menyerahkan sebagian tanahnya guna kepentingan tanam paksa, supaya para rakyat ini menyerahkan tanahnya dengan sukarela sehingga tidak ada rasa tertekan atau rasa diancam. Akan tetapi pada kenyataannya ini tidak demikian. Para rakyat tetap dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah. Kemudian ketentuan yang kedua, ketentuan yang selanjutnya, jadi bagian dari tanah pertanian yang disediakan untuk kepentingan tanam paksa tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/5 bagian dari tanah pertanian yang mereka miliki. Karena ketentuan dari awal ini sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk tanam paksa. Kemudian juga selanjutnya, ketentuan yang selanjutnya, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan itu tidak boleh melebihi dari pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman padi. Maksud ini ketentuannya baik maksudnya baik supaya apa ya, supaya para petani itu bisa atau masih mempunyai waktu luang untuk mengurus lahan mereka sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, para petani tetap dipaksa untuk mencurahkan semua waktu dan tenaganya hanya untuk mengurus lahan tanam paksa saja. Kemudian ketentuan yang selanjutnya, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman dagangan tersebut itu katanya dibebaskan dari biaya pajak. Padahal pada kenyataannya, para petani atau rakyat tetap harus membayar pajak mereka kepada pemerintah Belanda. Bukannya semakin hari pajak semakin menurun, itu malah semakin meningkat. Nah, kemudian ketentuan yang selanjutnya, pada ketentuan selanjutnya ini, jika hasil panennya ini melebihi dari jumlah yang harus dibayarkan, maka kelebihannya itu harus dikembalikan kepada rakyat atau kepada para petani. Akan tetapi pada kenyataannya, para petani itu rata-rata mengalami buta huruf, sehingga mereka tidak tahu menahu duduk perkaranya seperti apa. Sehingga para petani ini menyerahkan semuanya kepada para gubernur, para kepala desa, dan juga para bupati. Nah, mereka ini pejabat-pejabat pemerintah ini banyak yang mengelabui para petani dan hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya juga teman-teman, ketentuan yang selanjutnya, ketika terjadi gagal panen pada tanaman dagang, maka dibebankan kepada pemerintah Belanda. Akan tetapi pada kenyataannya tetap rakyat atau petani yang menanggung beban tersebut. Nah, oke. Dari ketentuan-ketentuan itu, dari pelaksanaan sistem tanam paksanya teman-teman, tentunya rakyat Indonesia mendapatkan dampak, baik dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, di antara dampak positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, rakyat ini mulai mengenal berbagai jenis tanaman dengan kualitas ekspor, juga mengenal bagaimana penggunaan teknologi pertaniannya, dan juga mulai mengenal jaringan jalan rayanya. Kemudian ada dampak negatifnya juga, di mana tentunya rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat parah dan juga kematian di mana-mana, kelaparan, dan lahan pertanian milik petani itu mulai mengurang karena harus dibagi kepada pemerintah Belanda. Dan juga teman-teman, reaksi terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa ini dari orang-orang Belanda itu sendiri. Di antaranya ada Edward Douwes Dekker, kemudian ada Baron van Hove dan juga Frans van de Putte. Nah, Edward Douwes Dekker ini sampai mengeluarkan atau menciptakan buku berjudul Max Havelaar, di mana buku ini berisi tentang
penderitaan bangsa Indonesia dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, Edward Dawes Dekker ini menggunakan nama samaran dari buku ini bernama Multatuli. Kemudian dari Baron van Hopel dan juga Frans van de Putte ini juga mereka mengeluarkan Suiker-Contracten, yang mana memang terenyuh dari penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dari dilaksanakannya sistem tanam paksa. Kemudian bagaimana penghapusannya atau dihapuskannya sistem tanam paksa ini? Ya, jadi mendapat reaksi keras tersebut dari berbagai pihak, dan juga memang banyak kematian dan juga terjadi kelaparan di mana-mana. Ya, dan pada akhirnya secara resmi oleh pemerintah Belanda, tanam paksa ini dihapuskan pada tahun 1870. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai tanam paksa atau kultur stil-stil ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.